Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Di video ini kita akan membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya di channel ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi SKD berupa TWK, TIU, dan TKP. Berhubung saya juga catat tahun 2021, semangat catat 21. Makanya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru. Langsung aja check this out. Pengertian negara kesatuan. Kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat atau kekuasaan atau negara bersusunan tunggal. Selanjutnya, ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya. Yang kedua, hubungan pemerintah pusat, rakyat, dan daerahnya dijalankan secara langsung. Yang ketiga, dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu kabinet, dan satu parlemen. Yang keempat, pemerintah pusat memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek. Yang kelima, supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Selanjutnya, negara kesatuan dibedakan menjadi sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah dan peraturan dari pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Selanjutnya, proses terbentuknya NKRI. Yang pertama, Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Patih Gajah Mada yang berhasil menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa yaitu sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berkuasa sebelum Nusantara bersatu. Dan kemudian visi tersebut digunakan oleh para founding fathers atau biasa kita sebut sebagai para pendiri bangsa yang digunakan visinya untuk Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1928, golongan muda yang menghendaki persatuan dan memperjuangkan Indonesia merdeka, yaitu hari di mana Sumpah Pemuda. Pencetus Sumpah Pemuda adalah Perhimpunan Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, dan Pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda inilah yang menjadi cikal bakal pendorong perjuangan kemerdekaan Indonesia yang semakin tegas, memperkuat persatuan nasional sebagai bekal yang makin kuat menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, Hari Kemerdekaan Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari tersebut. Selanjutnya, yang keempat, pada tanggal 18 Agustus 1945, terjadi sidang PPKI berhasil menentukan yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, Insinyur Soekarno sebagai presiden. Yang ketiga, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sedangkan pada sidang BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar, permasalahan bentuk negara, kemudian disepakati bahwa bentuk negara Indonesia pada waktu itu adalah negara kesatuan. Selanjutnya, Konferensi Meja Bundar atau KMB menghasilkan pengakuan dan penyerahan dari pemerintah Belanda kepada pemerintahan Indonesia dengan struktur ketatanegaraan berbentuk federal, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Selanjutnya, pada tanggal 3 April 1950, Muhammad Natsir dengan mosinya yaitu mosi integral Natsir. Mosi tersebut mampu mendorong Indonesia kembali ke negara kesatuan. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1955, 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali ke negara kesatuan. Sebagaimana pada pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang menetapkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara dengan bentuk kesatuan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selanjutnya, 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa
segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman dan perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut rendah. Selanjutnya, konsep deklarasi Juanda diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Indonesia diakui sebagai negara kepulauan. Kemudian Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Selanjutnya, konsep negara kesatuan menurut Undang-Undang Dasar meliputi 1. Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, pasal 18 ayat 1 yang menetapkan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan dan yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum, adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, pasal 25A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, pasal 37 ayat 5. Tujuan dan fungsi NKRI. Tujuan dan fungsi NKRI itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa klik like buat yang suka video ini dan dislike buat yang tidak suka video ini. Jangan lupa tulis saran atau pendapat tentang video tadi dan follow Instagram saya di @safirasrx karena di situ saya akan membuat instastory tentang ringkasan atau rangkuman dari materi-materi TWK. Oke. Terakhir, jangan lupa semangat. See ya.